Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Taib, pada kesempatan kali ini izinkan saya kepada para pemirsa, pada para yang menyaksikan video ini untuk menjelaskan tentang profesi keguruan. Ya, ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya dalam mata kuliah etika profesi guru. Ya, yaitu menjelaskan tentang modul yang kedua pada jurnal etika profesi, pada buku etika profesi yang berjudul Profesi Keguruan dalam modul keduanya. Ya, langsung saja tanpa banyak basa-basi. Mohon maaf ya, saya tidak dapat menampilkan PPT ya karena ada gangguan gitu yang dialami oleh komputer saya, jadi saya tidak dapat untuk menampilkan PPT, akan tetapi saya menampilkan secara tulis tangan saja kayak gini ya, secara tulis tangan saja. Ya, jadi saya mohon maaf kepada para pemirsa sekalian. Ya baik, langsung saja tanpa banyak basa-basi. Ya, adalah makna profesi. Ya, makna profesi. Saya mengambil perkataan dari Hornby yang menjelaskan tentang profesi, yaitu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan, bahkan suatu kebenaran atau kredibilitas seseorang. Nah, ini adalah pengertian apa itu profesi yang dikemukakan oleh Hornby tahun 1962. Beliau juga berkata, profesi dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi pada urusan tertentu. Ya, jadi ini kalau misalkan bahasa kita, profesi itu sebagai pekerjaan ya, sama aja sebagai pekerjaan. Saya juga mengambil catatan profesi ya, profesionalisme, karena sering kita ibaratkan profesi sebagai profesionalisme. Artinya bahwa profesionalisme itu adalah nilai dari profesi kita, nilai dari pekerjaan kita dalam profesi tersebut. Seperti contoh, wah, kerjaan dia profesional sekali, artinya bahwa pekerjaan dia itu rapih, profesional, tanggung jawab rapih, ya, disiplin. Nah, gitu tuh. Jadi kayak profesionalisme itu adalah nilai dari hasil kinerja kita dalam suatu pekerjaan. Dari profesi menjadi profesionalisme. Nah, lawan dari profesionalisme ini adalah amatir. Amatir itu kayak misalkan kerjaannya tuh tidak terkonsep kayak gitu, tinggal rapih kerjaannya, nggak ada tanggung jawab kok, kayak misalkan pekerjaannya ditinggal gitu aja gitu, nggak profesional, nggak bertanggung jawab. Jadi hasilnya pun akan mengikuti hasil yang buruk nantinya. Kemudian di catatan saya yang kedua ini menjelaskan bahwa suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan yang berkembang hingga matang. Nah, jadi diupayakan dalam setiap kegiatan kita, pekerjaan kita harus adanya perkembangan. Ya, jangan stuck di situ aja tuh. Ya, jangan stuck di situ aja agar dinamakan profesi itu tuh terbentuk dalam pekerjaan kita. Ya, jangan stuck di situ aja, harus adanya perkembangan. Ya, kayak gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang profesionalisme dalam profesi kita? Nah, saya sudah mencatat ada tiga yang harus kita teliti, yang harus kita ketahui tentang tiga hal yang perlu dimiliki demi terciptanya profesionalisme agar kinerja kita tuh nggak amatiran. Nah, jadi yang pertama saya mencatat yaitu adalah keahlian, yang kedua komitmen, dan tiga keterampilan yang relevan.
Ya, adanya apa di sini ada keahlian, jadi kita dituntut untuk benar-benar ahli dalam pekerjaan kita, mengikuti fashion dalam diri kita sesuai dengan pekerjaan tersebut. Nah, kalau misalkan kita sudah ahli dalam profesi kita ini, kayak misalkan kita diri kita udah terampil dalam profesi guru, ya udah ikutin alur passion kita dalam pekerjaan tersebut hingga kita menjadi ahli. Yang kedua, menjadi orang yang komitmen. Nah, ini harus komitmen dalam suatu kinerja, itu harus komitmen dalam pekerjaannya. Jangan lepas tanggung jawab lah, kayak gitu kan. Jangan lepas tanggung jawab. Kayak misalkan kita berdagang, tapi nggak ada komitmennya pisan gitu. Jadi kita sering meninggalkan dagangan kita, nggak komitmen jadi kayak gitu. Ataupun kita tidak menyisihkan tabungan-tabungan dalam hasil dagangan kita. Jadi kita kayak asal-asalan aja, kerjanya jadi kayak amatiran. Nah, jadi harus adanya komitmen ya dalam suatu profesi. Yang ketiga adalah keterampilan yang relevan. Nah, ini nih yang tadi sudah saya jelaskan, keterampilan yang relevan itu relevan itu sesuai dengan fashion gaya hidup kita. Kayak misalkan kita sudah ahli dalam berniaga, ya udah kita ikutin pekerjaan yaitu berdagang gitu. Keterampilan yang relevan. Nah, 3 hal ini mungkin cukup untuk terciptanya keprofesionalisme kita dalam suatu pekerjaan ya. Bisa dibaca ya. Komitmen, yang pertama keahlian, yang kedua komitmen, dan ketiga keterampilan yang relevan. Oke. Baik. Nah, dikarenakan kita berada dalam jurusan tarbiyah atau jurusan keguruan ya, keguruan agama, maka dari itu saya akan mengambil profesi yang lebih khusus, yaitu tentang guru. Ya. Oke. Bagi guru, agar dapat menyandang tugas profesional. Nah, ini saya mencatat. Ya. Ini ada syarat-syarat agar kita menjadi guru yang profesional. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pertumbuhan jiwa manusia dari segala segi dan sendirinya. Demikian pula tentang proses belajar. Ya, ini saya sebutkan, memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pertumbuhan jiwa manusia dari segala segi dan sendinya. Demikian pula tentang proses belajar. Ya, jadi kalau misalkan guru, otomatis kita harus memiliki pengetahuan tentang apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Ya, jadi perlu ada yang modal, perlu ada yang bekal pengetahuan kita agar kita apa yang mau akan kita sampaikan kepada para peserta didik tersebut. Harus ada yang modal pengetahuan terlebih dahulu. Kita harus tahu penjelasan tentang ini agar kita lebih matang, agar kita terlihat profesional dalam mengajar. Nggak hanya cuma mengetahui tentang pengetahuannya ya. Jadi di sini ada tentang proses belajarnya. Kita harus juga nih tahu tentang teknik-teknik yang harus kita lakukan dalam mengajar tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan dan pengertian tentang alam dan masyarakat. Mengingat guru kedudukannya dalam masyarakat adalah mengabdi. Nah, ini kita harus mengetahui juga ya tentang masyarakat yang ada di sekitar tempat kita mengajar tersebut, agar kita mengetahui bahwa orang ini memiliki sifat kayak gini, orang ini memiliki sifat kayak gini. Nah, itu perlu tuh. Ya, perlu kita ketahui ya. Ya, mohon maaf. Karena pada hakikatnya guru itu adalah orang yang mengabdi kepada masyarakat. Maka dari itu perlu adanya tanggung jawab kita. Perlu ada tanggung jawab kita untuk mengenali masyarakat tersebut. Karena pada hakikatnya guru adalah mengabdi kepada masyarakat. Yang kemudian yang ketiga, menguasai sepenuhnya materi dan pengetahuan yang diajarkan. Menguasai sepenuhnya materi dan pengetahuan yang diajarkan. Nah, ini adalah mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Harus mengetahui sepenuhnya materi dan pengetahuan yang ia akan ajarkan. Ini adalah suatu hal yang mutlak yang harus dimodalkan oleh seorang guru. Ya, bisa kalian baca, menguasai sepenuhnya materi dan pengetahuan yang ia akan ajarkan. Kemudian yang keempat, memiliki secukupnya pengetahuan tentang seni mengajar. Ya, mungkin seni mengajar ini adalah perlu
ya agar mengajar itu tidak dalam kondisi yang stagnan gitu, tidak ada kondisi yang bete lah, dalam bahasa kita bete. Jadi harus ada seni dalam mengajar biar ada ketertarikan dari seorang murid ke kita gitu. Jadi kayak istilahnya kayak nggak asal-asalan gitu. Jadi harus ada seni dalam mengajar tersebut agar kita dapat menarik perhatian dari seorang murid agar murid itu bisa fokus gitu dalam dan konsentrasi dalam penjelasan yang akan kita sampaikan. Kemudian tadi secara umumnya, guru umumnya, tapi saya akan menjelaskan tentang guru agama Islam. Ya, jadi kan guru secara umum. Tapi saya akan menjelaskan tentang guru agama Islam agar terciptanya guru yang profesional. Yang pertama, atas meja. Harus diperhatikan dalam guru agama Islam yang pertama yaitu misi agama. Dijelaskan menyampaikan nilai-nilai agama kepada anak didik sehingga dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma agama. Ya, khususnya bagi guru agama harus menjelaskan tentang agama tersebut. Apa maksud dari kita mempelajari tentang keagamaan agar peserta didik dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama. Kemudian yang kedua adalah misi pengetahuan, menyampaikan sesuai dengan ilmu perkembangan zaman. Ya, ini mungkin pengetahuan secara umum ya. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang pentingnya peranan guru terhadap murid. Nah, pentingnya peranan guru terhadap murid. Saya mencontohkan tentang fungsi gurunya aja ya. Saya mencontohkan tentang fungsi gurunya. Apa sih fungsi gurunya itu? Fungsi yang pertama, guru itu sebagai manajer. Fungsi manajer, yang kedua sebagai fasilitator, yang kedua sebagai moderator, keempat menjadi sebagai motivator, dan kelima sebagai evaluator. Ya, bisa kalian baca. Oke. Manajer, kayak manajer itu kayak pembimbingnya lah, pembimbing dari seorang murid yang mengarahkan murid. Kayak misalkan dalam sepak bola yang memiliki manajer yang menyusun formasi, kayak menyusun strategi. Nah, itu namanya manajer, sebagai manajer guru. Kemudian menjadi fasilitator. Nah, fasilitator ini kayak misalkan guru menyediakan bangku, menyediakan media pembelajaran agar memudahkan murid untuk mencerna pelajaran. Kemudian yang ketiga, guru sebagai moderator. Arti moderator ini sebagai penengah lah ya, sebagai penengah apabila ada masalah-masalah yang terjadi dalam suatu kelas. Kayak misalkan moderator ini sebagai pencari jalan tengah lah ya, mencari jawaban dalam setiap masalah. Seperti itu. Yang keempat, sebagai motivator. Nah, ini jelas ya bahwa ada yang berkata guru itu adalah orang tua kedua. Nah, ini mutlak bahwa tugas guru, fungsi guru sebagai motivator bagi seorang murid. Apabila ada murid yang malas, apabila ada murid yang selain malas, kemudian ada yang bodoh, lagi kita motivasiin biar berubah, biar gaya belajarnya berubah kayak gitu. Dan terakhir sebagai evaluator. Jadi guru ini sebagai bahan orang yang berusaha untuk mengevaluasi atas kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh seorang murid agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebagai evaluator. Kemudian ini adalah bagian-bagian guru ya. Jadi guru ini nggak hanya sembarang buat orang yang mengajar, akan tetapi di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah guru sebagai pengajar. Tugasnya menguasai bidang ilmu yang diajarkan. Yang kedua, cara mengajar ke peserta didik. Kemudian yang kedua, guru sebagai pengajar dan pendidik. Pertama, menguasai bidang ilmu yang diajarkan, menguasai cara mengajar dan mengadministrasi. Ya, kemudian yang ketiga itu selain mengajar, akan tetapi mendidik. Artinya beda ya pengajar sama pendidik itu. Jadi kalau mengajar kita hanya bertransfer ilmu ke peserta didik, akan tapi kalau misalkan pendidik kita nggak hanya mentransfer ilmu, akan tapi kita selalu mengingatkan kepada peserta didik tersebut agar jangan lupa ilmunya. Terus kita selalu memantau tentang perkembangan yang dimiliki oleh peserta didik dalam mengetahui ilmu pengetahuan. Jadi nggak hanya buat mentransfer ilmu pengetahuan aja. Kemudian sedikit lagi ya, istilah yang berkaitan dengan profesi. Nah, kita kembali lagi ke kata profesinya ya.
Istilah yang berkaitan dengan profesi yang pertama, profesi yaitu suatu jabatan pekerjaan yang menuntut keahlian. Ya, bisa kalian saksikan. Ya, bisa pemirsa saksikan. Kemudian yang kedua, profesional. Ada profesi, profesional. Profesional yaitu menyandang profesi. Yang kedua, penampilan seseorang dalam bekerja. Nah, beda nih ya. Kalau misalkan contoh dalam menyandang profesi, dia seorang profesional. Dia seorang profesional nih. Dia seorang profesional dalam guru. Nah, itu menyandang profesi. Nah, tapi yang kedua, penampilan seseorang dalam bekerja. Contohnya kayak gini. Kerjaannya profesional sekali. Nah, kerjaannya tuh rapi sekali, tertib sekali. Nah, beda. Jadi, profesional tuh dibagi menjadi dua. Ada yang lebih condong ke profesinya, ataupun ada yang condong ke hasil kerjaannya. Itu kerjanya profesional sekali kerjaannya, kayak gitu. Insyaallah ya. Yang ketiga, profesionalisme. Komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesinya. Nah, ini ada bekal profesionalisme ya, agar para anggota itu agar memiliki peningkatan dalam profesi tersebut. Yang keempat, profesionalitas. Mengacu pada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki. Yang terakhir, profesionalisasi. Menunjuk peningkatan kemampuan para anggota profesi, yaitu sebagai proses agar seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga dalam suatu profesi. Ya, bisa kalian baca. Oke. Ya. Mungkin cukup sampai saat ini aja ya pertemuan kita. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata saya maupun dari tindakan saya kepada para pemirsa sekalian. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mau untuk menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Baik, mungkin cukup sudah pertemuan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun Indonesia negara banyak konflik, tapi Unisma Bekasi tetap asik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.